Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Tarwoko tentunya, untuk memberikan materi pembelajaran yang ke-8 kali, ya, atau 8 pertemuan, atau pertemuan yang ke-8, ya. Di dalam pertemuan yang ke-8 ini, saya akan membahas materi tentang pasar bebas. Tentunya, kalian tahu ya, pasar bebas itu seperti apa? Mari kita sama-sama kita menyimak pembelajaran saya di pertemuan yang ke-8 ini. Tentunya kalian harus tetap semangat menjaga protokol kesehatan dan juga tetap semangat dalam hal belajar, karena belajar merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Artinya bahwa kita dituntut untuk belajar sampai akhir hayat, ya. Ya, tujuan daripada pembelajaran di pasar bebas ini bahwa nantinya siswa dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pasar bebas. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari pasar bebas itu sendiri. Dan yang ketiganya, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk pasar bebas. Dan yang kelimanya atau yang terakhir, siswa dapat mengetahui ruang lingkup dan manfaat dari pasar bebas. Ayo kita sama-sama lihat dari satu persatu materi yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Pasar bebas. Pasar bebas adalah wadah untuk menampung sesuatu yang dihasilkan oleh setiap orang yang berasal dari paham kebebasan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Itulah yang pengertian pasar bebas menurut Adam Smith. Sedangkan menurut David Ricardo, pasar bebas adalah suatu sistem dagang luar negeri yang setiap negaranya melakukan usaha dagang tanpa ada halangan dari negara itu sendiri. Ya, sama-sama juga sepertinya sih ya, bebas melakukan jual beli ya dalam dan luar negeri. Dan disimpulkan dari keduanya, pasar bebas adalah proses kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang atau masyarakat dan perusahaan yang berada di negara berbeda dengan tidak ada rintangan atau hambatan tertentu. Jadi artinya yang namanya bebas berarti bebas ya. Nah, ini ada pasar bebas, artinya barang-barang dari luar negeri bebas masuk ke dalam negeri, atau sebaliknya, barang-barang dalam negeri bebas ke luar negeri tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Ciri-ciri pasar bebas. Yang pertama, dalam pasar bebas itu seseorang atau masyarakat atau orang yang akan menjual barang ya dapat memiliki dan menata sumber-sumber produksi. Kira-kira barang apa yang akan diproduksi kemudian akan dijual di negara lain. Yang kedua, adanya pembagian kelas dalam masyarakat, kelas pekerja dan kelas pemilik modal. Siapa yang mengerjakan barang-barang yang nantinya akan dijual ke luar negeri, terus kira-kira modalnya dari mana? Dan tentunya itu harus ada pembagiannya, siapa pemilik modalnya, siapa yang nanti akan bekerjanya, sehingga menghasilkan barang yang bagus untuk bisa dijual ke luar negeri. Yang ketiga yaitu adanya terdapat persaingan antara perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang optimal atau maksimal. Yang namanya orang jualan, siapapun orang jualan atau pengusaha, pasti mengharapkan sebuah keuntungan, ya kan? Untungan yang optimal. Dan yang keempatnya, negara tidak ikut campur tangan dalam pasar bebas. Artinya, dan negara ya udah diserahkan ke masyarakatnya. Mau jual, mau beli, ya itu udah bebas. Barang-barang itu mau keluar masuk barang itu udah secara bebas. Lanjut. Dampak positif pasar bebas. Yang pertama, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Artinya ekonomi negara semakin bagus dengan adanya pasar bebas, karena banyak orang yang melakukan aktivitas jual beli, bahkan sampai ke luar negeri, sehingga mendapatkan keuntungan. Nah, makanya pertumbuhan ekonomi negara akan semakin baik. Tercapainya pemerataan pendapatan masyarakat, artinya masyarakat sudah punya pendapatan, dan akhirnya masyarakat itu boleh dikatakan tingkat ekonominya jauh lebih baik ketimbang mereka yang tidak bekerja sama sekali.
Dan tentunya kalau pemerataan pendapatan masyarakat sudah tercapai, maka stabilitas ekonomi nasional juga akan meningkat. Dan yang keempatnya, produktivitas dalam negeri juga meningkat. Yang tadinya misalkan menjual hanya dalam negeri, dijual dalam negeri, sekarang bisa menjual ke luar negeri otomatis. Produksinya meningkat. Contoh yang waktu saya jelaskan yang di awal, mie sedap sampai ke mancanegara. Artinya pabrik tersebut selalu membuat dalam jumlah yang lebih banyak lagi, ditingkatkan lagi produksinya. Dan yang kelima, dari pasar bebas itu sendiri tentunya secara otomatis akan meningkatkan devisa negara. Karena dalam kegiatan pasar bebas luar negeri pasti menggunakan yang namanya devisa atau mata uang asing. Terus kemudian yang keenamnya, mendorong kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Otomatis bagi negara-negara yang selalu melakukan kegiatan ekspor dan impor, tentunya dia akan meningkatkan kemajuan di bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketujuhnya, terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. Contohnya kalau misalkan kita membutuhkan barang-barang dari negara lain, maka barang-barang itu akan terpenuhi dalam negeri. Contoh gini, di saat menjelang atau bulan Ramadan, itu kan kita banyak buah kurma ya. Kurma itu didatangkan dari Timur Tengah. Sehingga kebutuhan dalam negeri, khususnya umat muslim, bisa terpenuhi dengan masuknya buah kurma ke Indonesia. Itu juga sudah dibahas sebelumnya ya. Dan yang ke-8, lapangan dan kesempatan kerja sangat terbuka. Artinya, dengan adanya kegiatan ekspor dan impor dalam pasar tersebut tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga kesempatan untuk bekerja itu sangat luas. Dan yang terakhir, bisa menjalin hubungan kerjasama antar negara, tercipta hubungan kerjasama. Gas. Lanjut, yang berikutnya, dampak negatif pasar bebas. Ya, dengan adanya pasar bebas tersebut, dampak negatifnya adalah masuknya barang-barang impor. Itu akan memicu kerugian bagi yang tidak dapat bersaing. Ya, contoh para petani kedelai di Indonesia itu sekarang sedang merasakan kerugian. Karena apa? Kedelai lokal nggak laku, yang laku kedelai impor. Kenapa kedelai impor yang laku? Kualitasnya lebih bagus, sehingga orang-orang lebih memilih kedelai impor ketimbang kedelai lokal. Pada waktu itu juga sama. Di dataran tinggi Dieng, para petani kentang itu pada unjuk rasa. Kenapa unjuk rasa? Mereka merasa bahwa kentang lokal itu nggak laku, justru yang laku kentang impor. Maka para petani unjuk rasa meminta supaya tidak ada impor kentang, ya kan? Supaya kentang produksi dalam negeri bisa laku di pasaran. Nah, seperti itu contohnya. Terus dampak negatif yang kedua, ketergantungan akan barang-barang impor. Kalau sudah ada maunya barang impor mulu, ya, itu akan menjadi suatu ketergantungan. Apalagi yang namanya barang impor biasanya kualitasnya jauh lebih bagus, ya. Terus yang ketiganya, munculnya persaingan yang tidak sehat sudah otomatis, ya. Yang namanya perdagangan itu ada memunculkan persaingan yang tidak sehat karena pingin barang yang dibilang bagus, sehingga dia menggunakan berbagai macam cara untuk bisa barang itu laku di pasaran, sehingga menggunakan akal-akal yang kurang sehat. Yang keempatnya, jika tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan ekonomi negara akan melemah dan pengangguran akan bertambah. Nah, makanya pada saat petani kentang yang di dataran tinggi dia mengadakan demo, didengar oleh masyarakat, didengar oleh pemerintah, maka pemerintah mengurangi impor kentang. Karena kalau dilanjutkan terus, ya, maka kentang lokal tidak bisa bersaing dengan kentang impor. Sehingga kita nggak bisa, petaninya nggak bisa menanam kentang kembali, sehingga mereka jadi pengangguran karena nggak mau lagi jadi petani kentang gara-gara kentangnya harganya mungkin murah sekali dan yang laku barang impor. Terus yang mempengaruhi pasar bebas apa?
Faktor-faktor yang mempengaruhi pasar bebas, yang pertama adalah kualitas sumber daya alam. Ya. Kualitas sumber daya alam itu akan mempengaruhi pasar bebas. Kalau misalkan, kenapa sih kentang dari Amerika itu laku di Indonesia? Ya mungkin alamnya sono bagus, sehingga menghasilkan kentang-kentang yang super bagus. Ya. Ditambah dengan sumber daya manusia juga bagus, teknologinya bagus. Nah, di sini ada ya yang keduanya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dia menguasai teknologi. Bagaimana membuat supaya kentang itu bisa menghasilkan kentang-kentang yang super, yang bagus, menghasilkan kedelai yang bagus. Itu contoh dari itu saja. Ya, sama-sama bisa menghasilkan kentang. Kenapa kita masih impor? Nah itu kalau seperti itu, sehingga apa? Kalau barang impor itu lebih bagus kualitasnya, otomatis kita nggak bisa bersaing dengan barang asing atau barang impor. Terus yang berikutnya, karena sarana dan prasarana yang mendukung. Lanjut. Pembentukan MEA, Masyarakat Ekonomi Eropa, AFTA, Asia Free Trade Area, APEC, ya, Asia Petroleum Ekonomi, dan itu ada Uni Eropa. MEA atau AEA itu berdirinya MEA itu pada KTT ASEAN yang kedua tahun 1976. Berdirinya AFTA, Asia Free Trade Area, itu pada KTT ASEAN yang keempat tahun 92. Berarti itu hanya negara Asia Tenggara saja ya. Ada APEC itu November 89 dan Uni Eropa itu 1 November tahun 93. Tadi bentar. Sorry tadi MEA Masyarakat Ekonomi Asia ya. Asia Economy Corporation. Nah, tujuan daripada Masyarakat Ekonomi Asia, kalau Masyarakat Ekonomi Eropa MEE ya, tadi salah menyebutkan, sorry. Tujuan MEA, Masyarakat Ekonomi Asia, adalah menciptakan pasar tunggal dan basis produksi. Jadi, supaya Indonesia itu bisa menciptakan pasar tunggal yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa asing untuk memproduksi suatu barang yang bisa dijual ke negara lain. Yang kedua, sebagai kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, sebagai kawasan atau tempat kegiatan ekonomi berdaya saing tinggi, artinya kita memiliki daya saing yang tinggi, yang mana daya saingnya artinya bangsa lain masih di bawah kita, itu tujuannya. Yang ketiga, sebagai kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. Dan yang keempatnya, mengintegrasikan ekonomi dengan ekonomi global, ekonomi lokal dengan ekonomi dunia biar terintegrasi ya, atau ada jalan yang selaras sehingga barang-barang kita pun tidak ketinggalan dengan barang-barang asing. Itu tujuan MEA, Masyarakat Ekonomi Asia, jangan Eropa ya, salah tadi. Tujuan AFTA sebenarnya ya sama juga ya, AFTA dengan MEA ya, sama-sama kegiatan ekonomi di negara Asia ya. AFTA meningkatkan daya saing ekonomi negara ASEAN dan sebagai basis produksi pasar dunia. Jadi di sini artinya bahwa negara kita supaya bisa bersaing di negara ASEAN dan juga bisa menjadi basisnya produksi kegiatan ekonomi di pasaran dunia. Terus kemudian yang keduanya, berusaha untuk menarik investor asing. Ini salah nulisnya nih ya. Investor asing. Yang ketiganya, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Tujuan APEC, Asia Pacific Economic Corporation, yang pertama meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik.
Kemudian memfasilitasi kegiatan perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka. Yang ketiganya, meningkatkan kerjasama, pengembangan kapasitas ekonomi untuk anggotanya. Terus kemudian UE, Uni Eropa, menghilangkan berbagai hambatan perdagangan di antara negara anggotanya, berupaya memajukan bidang hukum, pendidikan, penelitian, ketenagakerjaan, kesehatan, budaya, dan perlindungan konsumen. Satu lagi, manfaat dari MEA, AFTA, APEC, dan Uni Eropa. Yang pertama, menumbuhkan perekonomian negara. Yang kedua, memberi keuntungan dari ekspor dan impor, meningkatkan investasi, memperluas pasar, berkembangnya ekonomi kreatif, memperluas lapangan kerja, dan mensejahterakan rakyatnya. Otomatis kalau kegiatan dari perekonomian negara itu berjalan dengan lancar, dengan baik, tentunya masyarakat itu akan lebih sejahtera dalam kehidupannya. Ya, makanya diperlukan kerjasama dengan negara-negara asing dan diusahakan juga produksi dalam negeri itu bisa bersaing dengan negara lain sehingga kesejahteraan masyarakat akan jauh lebih baik. Tapi kalau kita nggak bisa bersaing, maka masyarakat pun kesejahteraannya akan menurun. Demikianlah materi untuk pembelajaran hari ini yang berhubungan dengan pasar bebas. Saya akhiri sampai di sini. Tetap menjaga protokol kesehatan dan juga memberikan resume atau catatan untuk dikumpulkan. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.